Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai garis dan sudut. Pertama, kita bahas dulu mengenai garis. Pengertiannya, titik, garis, sinar garis, dan ruas garis. Titik dapat digambarkan dengan menggunakan tanda noktah. Tandanya seperti ini ya. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalnya titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Contohnya di sini titik A. Kemudian yang kedua, garis. Garis dapat direpresentasikan sebagai kumpulan titik-titik. Garis tidak berujung dan tidak berpangkal, yang berarti garis dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, garis L, garis M, garis N, dan sebagainya. Contohnya di sini adalah garis K. Kemudian yang ketiga, sinar garis adalah garis yang berpangkal tetapi tidak berujung. Pangkalnya di sini, tanda panahnya berarti menunjukkan dia tidak ada ujungnya. Sekarang kita bahas mengenai kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis, berarti titik tersebut dilalui oleh garis. Contoh, ini sebuah titik dilalui oleh sebuah garis. Kemudian titik di luar garis. Sebuah titik dikatakan berada di luar garis, berarti titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Contoh, titiknya di atas, garisnya di bawah. Berarti di sini titiknya tidak dilalui oleh garis. Kemudian yang C, hubungan antara dua buah garis. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut titik potong. Contoh, garis A berpotongan dengan garis CD. Kemudian, dua garis dikatakan saling berimpit apabila kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebuah satu garis saja. Perhatikan contohnya di sini. Garis AB ini berimpit dengan garis CD. Kemudian, dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut tidak memiliki satupun titik persekutuan. Jadi, dua buah garis ini dikatakan garis sejajar. Kemudian, kita bahas yang kedua mengenai sudut. Pengertian sudut dan bagian-bagiannya. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Titik potong ini disebut dengan titik sudut. Perhatikan gambarnya. Tadi sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis, yaitu garis PO dan garis OR. Dia bertemu pada titik O. Yang di dalam sini namanya daerah sudut. Sekarang kita bahas mengenai bagian-bagian pada suatu sudut. Yang pertama, kaki sudut merupakan sinar garis yang membentuk sudut tersebut. Yang kedua, titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong sinar garis. Ketiga, daerah sudut merupakan daerah yang berada di antara dua kaki sudut dan dapat diperpanjang tak terbatas. Sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip.
Sudut lancip besar sudutnya berkisar antara 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Ini adalah contoh dari sudut lancip. Besar sudut lancip tadi adalah berkisar antara 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Sekarang kita bahas mengenai sudut tumpul. Sudut tumpul besar sudutnya berkisar antara 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ini adalah contoh dari sudut tumpul. Kemudian sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Ini adalah contoh sudut siku-siku. Kemudian sudut lurus, besar sudut lurus yaitu adalah 180 derajat. Sekarang kita bahas mengenai hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut berpenyiku atau komplementer, yaitu dua sudut yang jumlah besar sudut keduanya 90 derajat. Kemudian sudut berpelurus atau suplementer, yaitu dua sudut yang jumlah besar sudut keduanya 180 derajat. Yang ketiga, sudut-sudut vertikal, sudut bertolak belakang, yaitu dua sudut tidak berdampingan yang dibentuk oleh perpotongan dua garis. Sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Kemudian kita bahas mengenai hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Perhatikan gambarnya. Di sini dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Garis A sejajar dengan garis B, kemudian dipotong oleh garis P. Di sini garis A ini saya buat 1, 2, 5, 6, garis B-nya 3, 4, 7, 8. Maka sudut yang dibentuknya adalah yang pertama sudut sehadap. Kita perhatikan dari gambar sini mana saja sudut-sudut yang sehadap. Kita perhatikan sudut A1 sehadap dengan sudut B3. A1-nya yang ini, A1 sehadap dengan B3. Kemudian A2 sehadap dengan B4. A5 sehadap dengan B7 dan A6 sehadap dengan B8. Itu adalah sudut-sudut yang sehadap. Kemudian yang kedua, sudut yang dibentuknya adalah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak yaitu A2 dan B3. Sudut A2 dan sudut B3. Ini namanya sudut dalam sepihak. Satu lagi yaitu A6 dan sudut B7. Ini adalah sudut dalam sepihak. Kemudian sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak yaitu A1 dan B4. Kita lihat di gambar A1 dan B4. Satu lagi yaitu A5 dan B8. Kemudian sudut dalam berseberangan. Perhatikan gambarnya untuk sudut dalam berseberangan, yaitu A2 dan B7. Kita perhatikan gambarnya, A2 dan B7. Satu lagi adalah A6 dan B3. Ini adalah sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut luar berseberangan yaitu A1 dan B8. Kemudian A5 dan B4. Ini adalah sudut-sudut luar berseberangan. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Bertemu kembali di video saya berikutnya.